Halo selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Cika Mutazab dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah mobil pickup tersambar kereta api Malabar di perlintasan kereta tak berpalang pintu di desa Aryo Jeding, Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, diduga sopir pickup tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Detik-detik kereta api Malabar relasi Malang-Bandung menabrak sebuah pickup terekam kamera pengawas. Insiden ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Terlihat kereta menabrak bagian belakang mobil. Menurut Satlantas Polres Tulungagung, supir pickup kurang memperhatikan situasi sehingga tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Pada waktu itu, Grand Max yang dikendarai oleh saudara A, warga Aryo Jeding, berjalan dari arah selatan hendak melintas rel kereta api tanpa palang pintu ke arah utara, dan di situ sudah ada penjaganya. Sama penjaga sudah diingatkan untuk berhenti dulu, tapi dihiraukan oleh pengemudi A tadi, dia tetap melintasi rel kereta api tanpa palang pintu tersebut. Akibat kecelakaan ini, pengemudi pickup mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengimbau agar peristiwa seperti ini tak terulang. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika hendak melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ludes terbakar saat melintasi ruas jalan Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dan Pulau Madura. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun ruas jalan Suramadu sempat macet total akibat ditutup. Para pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura dikejutkan dengan insiden mobil terbakar saat melintas. Kobaran api menghanguskan mobil jenis minibus di tengah jembatan yang membentang di Selat Madura. Menurut sejumlah saksi, minibus tersebut dalam perjalanan dari arah Bangkalan Madura ke kota Surabaya. Saat melintas di jembatan tol Suramadu, mobil milik seorang warga Madura itu tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap pada bagian mesin dan terbakar. Beruntung pengemudi dan 4 penumpang mobil tersebut sempat keluar menyelamatkan diri dari kendaraan. Upaya penumpang mobil untuk memadamkan kobaran api gagal sehingga seluruh bagian mobil hangus dilalap api. Sejumlah anggota kepolisian serta petugas pemadam kebakaran segera datang ke lokasi dan berusaha memadamkan api. Jembatan Suramadu yang dialami oleh mobil minibus Nopol W1691AJ yang berjalan dari arah utara ke selatan. Sampainya di tempat kejadian mengeluarkan asap dan ternyata mengalami kebakaran, namun sampai saat dilaporkan sudah berhasil ditangani oleh petugas damkar. Ada korban, Mas? Untuk korban sampai saat ini dilaporkan nihil. Namun kobaran api yang sudah menghanguskan seluruh bagian kendaraan sehingga tidak bisa diselamatkan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat insiden ini, ruas jalan tol Jembatan Suramadu dari arah Madura menuju Surabaya dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan total. Petugas kepolisian dapat memulihkan arus lalu lintas setelah kobaran api dapat dipadamkan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Terjadi saling debat tentang internet gratis pada debat terakhir antara Capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menanyakan ucapan Prabowo Subianto yang menyebut orang yang pengen internet gratis itu otaknya lambat. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat 20 Januari 2024.
Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan, sebentar Bapak, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap. Saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting. Tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Dan tentu saja apa yang mesti kita lakukan Pak, ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas. Ya pendidikan, ya kesehatan ya. Dan 2 kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh. Kenapa? Karena relatif datanya lengkap. Kalau kemudian kita ingin membuat negara ini maju jauh lebih cepat. Terima kasih. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Bapak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat berbicara. Maaf Pak Ganjar, saya tegaskan kembali. Dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan dengan makan gratis, mana yang lebih diprioritaskan? Maksud saya adalah makan gratis diprioritaskan. Bukan berarti internet gratis tidak penting. Sama sekali tidak. Saya apabila jadi presiden, saya akan bawa internet gratis ke seluruh desa di seluruh Indonesia. Jelas itu. Tapi makan gratis untuk anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil itu strategik, itu utama bagi saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, ingin dimanfaatkan? Dalam debat terakhir tadi malam pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan tentang bantuan sosial yang dibagikan jelang Pilpres 2024. Pembagian bansos ditanyakan Ganjar Pranowo karena frekuensi pembagian lebih banyak dibandingkan awal tahun dan dibagikan secara masif. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid,
ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Iya, pemirsa, ketiga capres memberikan pernyataan penutup usai debat Pilpres kelima yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Ya, dan berikut kami tampilkan cuplikannya, pemirsa. Paling penting didengarkan oleh masyarakat, lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti, termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi, yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik, agar publik menjadi makin paham. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat, kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat. Yang
jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman, rahim, welas asih yang merangkul semuanya, memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-mendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih, mungkin insya Allah lebih dari 100 guru besar yang menandatangan, lalu ratusan lagi para dosen menandatangan, dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga. Pemirsa, saat menghadiri perayaan HUT Partai Hanura, Mahfud MD menegaskan program-program yang diusungnya selalu mengutamakan keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat. Ribuan warga Kota Pasuruan, Jawa Timur menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Dalam sambutannya di HUT ke-17 Partai Hanura, Mahfud MD menyoroti sejumlah permasalahan, diantaranya kesejahteraan petani dan nelayan, pemberantasan korupsi, hingga keadilan dalam hukum. Sementara Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta mengungkapkan program-program Ganjar Mahfud sejalan dengan Partai Hanura yang menjunjung tinggi keberpihakan kepada rakyat dan daerah. Warga berharap Ganjar Mahfud dapat memenangkan Pilpres 2024 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mereka hanya satu tekad, yaitu berpihak kepada daerah dan berpihak kepada rakyat. Itu yang dilakukan oleh mereka. Bukan berpihak kepada yang di atas-atas. Tahu saudara, mereka berpihak kepada daerah, karena bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Maka nanti pemerintah, insya Allah kalau kami terpilih, akan membebaskan seluruh hutang petani dan nelayan yang sekarang menunda karena tidak bisa dibayar. Catat ini saya mengucapkan pada hari ulang tahun ke-17 Hanura di Pasuruan. Puluhan ribu masyarakat menghadiri kampanye akbar Partai Persatuan Pembangunan bertajuk Pesta Rakyat di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu siang. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meyakini dengan antusias para kader dan masyarakat yang hadir dapat membawa kebangkitan partai berlambang Ka'bah. Mardiono menyebut kemenangan dan capaian target kursi dapat terwujud di Sulawesi Tenggara karena semua mesin partai telah bergerak secara masif. Sementara Ketua DPW P3 Sultra Andi Simangureka mengatakan partainya telah menjalankan beberapa program secara nyata, seperti kerja mudah, harga murah, dan hidup berkah. Semangat kader-kader kita yang cukup tinggi, ya, sehingga pada hari ini dilaksanakan kampanye akbar
untuk tingkat wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau kita melihat bahwa Kendari ya, Sulawesi Tenggara ini dulu juga pernah kita berjaya ya di pemilu-pemilu yang sebelumnya, bahwa ini mungkin bagian dari kebangkitan kembali Partai Persatuan Bangunan di Sulawesi Tenggara. Pemirsa, konser Salam Metal pasangan Ganjar Mahfud dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hajatan rakyat ini mengajak semua elemen masyarakat bersatu merapatkan barisan memenangkan Ganjar Mahfud. Kampanye bertajuk konser Salam Metal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri ribuan pendukung dan simpatisan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta pimpinan parpol koalisi hadir dalam kampanye konser ini. Saya lihat sendiri masih banyak ribuan orang tidak bisa masuk, jadi saya perkirakan hari ini di atas 200.000 yang hadir. Jadi ini menunjukkan antusiasme daripada masyarakat, dari simpatisan, dari kader yang ingin benar-benar Ganjar Mahfud itu menang jadi presiden dan wakil presiden. Di hadapan ribuan rakyat, Ganjar lantang menggemakan program unggul Indonesia Maju dan mengajak semua simpatisan dan pemilih Ganjar Mahfud memenangi pemilu. Very optimistic, yeah. Yes, of course. You know the audience, very full in the stadium, yeah. Sejumlah musisi ternama tanah air seperti Slang, Tip X, Kotak, Young Lex, hingga Pas Band turut memeriahkan kampanye bertajuk konser Salam Metal Ganjar Mahfud ini. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menghadiri kampanye akbar PDI Perjuangan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ribuan orang memadati lapangan Pringgondani memeriahkan kampanye akbar ini. Ribuan pendukung serta simpatisan PDI Perjuangan datang dari berbagai daerah pemilihan di Wonogiri, Jawa Tengah. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan menggelar kampanye akbar bertajuk Satyam Eva Jayati yang berarti kebenaran pasti menang. Dalam orasinya, Puan Maharani meminta para pendukung partainya untuk tetap solid memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud dalam pemilu dan Pilpres 2024. Masa yang hadir diimbau tak goyah memilih parpol atau capres-cawapres lainnya, meski diiming-imingi sesuatu oleh parpol lainnya. Siapa kita? Ayo semua aktivitas akademika, mahasiswa, tokoh, seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, seniman, dan semuanya kita buktikan bahwa pesta demokrasi tahun 2024 ini adalah pesta demokrasi yang jujur, adil, dan netral. Sementara itu, Bambang Wuryanto menyatakan kampanye akbar ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan di Wonogiri tetap sebagai kandang banteng. Bukan hanya menggetarkan, mungkin merontokkan juga, tapi di sini semangat pandai. Kita akan melihat bagaimana banteng kalau tergesa. Banteng akan keluar rajulnya. Lihat itu, lihat kawan-kawan ini. Pagi sudah bom di sini. Turut hadir sejumlah tokoh PDI Perjuangan mendampingi Puan Maharani. Selain Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yakni Bacalek DPR RI Dapil 4 Jawa Tengah Pinka Hapsari. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Cek kesehatan gratis diikuti warga di Taman Marga Satwa, Jakarta Selatan. Selain itu, warga juga mengikuti senam bersama. Melalui Partai Sayap Berkarya, AMPB, dan Perempuan Berkarya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di halaman kantor DPP Partai Berkarya di Jalan Taman Marga Satwa, Jakarta Selatan. Pemeriksaan kesehatan gratis juga sekaligus digelar senam kesegaran jasmani. Melalui gelaran sekaligus ini, warga diajak untuk hidup sehat untuk menyambut Pilpres 2024 mendatang. Melalui beberapa programnya, Partai Berkarya berkomitmen mesejahterakan masyarakat.
Daftar itu sedikit, tetapi ketika hari H kami sebenarnya agak khawatir juga karena bertepatan pada hari ini juga ada kerja bakti masyarakat sekitar. Namun ternyata setelah usai kerja bakti mereka berbondong-bondong mengikuti program kerja pagi ini, yaitu senam kesegaran jasmani dan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, politisi Partai Gerindra Kamrus Samad berkeyakinan bahwa Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang mampu menarik para investor. Selain sumber daya alam, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat mengalami kemajuan pesat 10 tahun terakhir. Hal ini akan menunjang pembukaan lapangan pekerjaan serta pengembangan UMKM di Jawa Barat. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi, yakni di sektor pertanian, diantaranya ketersediaan pupuk, bibit unggul, dan teknologi pertanian. Mereka menghendaki adanya lapangan pekerjaan karena angka pengangguran terus mengalami peningkatan dan angka kemiskinan juga terus mengalami peningkatan. Yang kedua, masalah kartu tani, pupuk subsidi, lalu kemudian akses permodalan bagi UMKM. Itu yang sangat menonjol kami terima aspirasi pada acara. Sementara itu, pemirsa, konser Ahmad Dhani bertajuk Gaspol Satu Putaran Prabowo Gibran dihentikan Bawaslu Surabaya, Jawa Timur. Ya, konser dihentikan karena digelar di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU. Aksi lempar botol hingga sandal sempat mewarnai konser Ahmad Dhani bertajuk Konser Gaspol di Gedung Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur. Kericuan terjadi saat Ketua Bawaslu Kota Surabaya naik panggung dan menghentikan konser. Pihak panitia menilai jika aksi menghentikan konser dari Bawaslu adalah aksi cari panggung. Soal tanggal itu persoalan teknis. Kalau yang datang itu Pak Prabowo dan Mas Gibran baru dipertimbangkan tanggal. Ini kumpul relawan, bukan kampanye akbar. Iya, garis bawah ya. Ini kumpul relawan, bukan kampanye akbar. Beda, dibedakan di situ. Jadi Bawaslu ini kalau ini persoalan teknis saja, miskomunikasi dan miskoordinasi saja. Bukan tanpa alasan Bawaslu terpaksa menghentikan konser karena digelar di luar jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 2. Sebelum dihentikan, Bawaslu menyatakan telah mengirimkan imbauan kepada panitia. Dan atas nama undang-undang pemerintah, ketika tetap dilaksanakan kegiatan tersebut, kami membuat surat himbauan. Nah, ketika surat himbauan itu tidak dilaksanakan, maka kami melakukan pengawasan di lokasi. Melakukan pengawasan. Lalu kami meminta untuk panitia penyelenggara, kita berkomunikasi dengan panitia penyelenggara ya kan, untuk lalu kemudian saya meminta untuk menghentikan kegiatan tersebut, tetapi juga tidak dilakukan. Meski sempat terhenti, konser kembali dilanjutkan. Namun atas peristiwa ini, Bawaslu Kota Surabaya akan memproses terkait pelanggaran jadwal kampanye dengan konsekuensi hukuman ancaman pidana 1 tahun serta denda 12 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli terhadap kesehatan menjadi salah satu fokus Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Komitmen ini dibuktikan dengan rutin menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan membantu persoalan yang dihadapi para petani. Kehadiran Vicky Prasetyo disambut meriah warga Kampung Lio, Pancoran Mas, Kota Depok. Vicky yang juga caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Perindo ini hadir dalam pemeriksaan mata gratis dan bazar kacamata murah yang digelar caleg DPRD Provinsi Dapil 8 Depok Bekasi, Arjun Sitorus, dan caleg DPRD Kota Depok Dapil 1 Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina. Kita bersama-sama dengan tim
Kemlancip dan Partai Perindo untuk kegiatan bazar murah kacamata baca dan tebus murah minyak goreng. Kita siapkan 300 kacamata baca untuk RW 19, RW 20, RW 13 Kampung Liyo. Dalam kesempatan ini, Vicky Prasetyo berjanji akan mengedepankan kesejahteraan para guru ngaji di musola maupun di masjid. Ada digaji juga salah satu yang mau kita gerakan dari yang kita mampu adalah pengen menggaji guru-guru ngaji yang ada di musola dan masjid yang ada di Kota Bekasi dan Depok. Agar apa? Anak-anak itu punya ilmu agama. Sementara di Jepara, caleg DPR RI Dapil Jateng II dari Partai Perindo, Puguh Ahmad Budi Handoyo, membagikan 500 bibit tanaman buah alpukat di Desa Tanjung, Kecamatan Pakisaji, Jepara. Ya, saya berterima kasih dengan bantuan dari Partai Perindo. Saya benar-benar mendukung Partai Perindo karena Partai Perindo ini yang paling bagus. Insya Allah ini bisa tumbuh dengan subur di sini, bisa memajukan taraf hidup masyarakat sini. Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo beserta relawan rakyat Ganjar Mahfud bersilaturahmi bersama nelayan Teluk Jakarta dengan kegiatan bazar minyak goreng murah. Kegiatan itu sekaligus mensosialisasikan program kerja Ganjar Mahfud yang fokus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Partai Perindo bersama relawan Gama menggelar bazar minyak goreng murah di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. 1.000 liter minyak goreng murah ditebus warga dengan harga Rp5.000 per liter. Kegiatan ini sejalan dengan program kerja Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Dengan adanya kegiatan bazar ini sangat membantu untuk masyarakat kami, apalagi di kampung nelayan ini. Kalau misalnya ada sering bazar kayak gini, alhamdulillah sangat membantu banget buat warga sini. Kita akan mengusung program satu keluarga miskin dan satu sarjana, dan termasuk Indonesia dengan jayalah laut dan sejahtera nelayan. Jadi sesuai sekali, kita sudah menangkap aspirasi dan kita tahu persis apa yang harus dilakukan untuk mensejahterakan nelayan. Sementara itu, bazar murah juga digelar di Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan minyak goreng kemasan yang disiapkan Partai Perindo di Dusun Kleben, Desa Karanglangu, Kecamatan Kedung Jati, laris dibeli warga. Ini kalau beli 14.000, 15.000 ini Pak, karena ini beser jadi 5.000 Pak satu nek. Dapat kupon 1 tapi punya emak 5 jadi 6. Jadi program ini memang diadakan partai kita untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk mendapatkan harga sembako murah. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD juga mengajak warga Grobogan untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wadah Marga Pasaribu seluruh Indonesia menyerukan pemilu damai dalam Pilpres dan Pileg 2024. Organisasi ini juga menolak segala bentuk kecurangan dalam pesta demokrasi mendatang. Pengumuman Pomparan Raja Pasaribu Indonesia atau PPRPI menghimbau kepada 50.000 anggotanya untuk ikut ambil bagian dalam pemilu 2024. Dalam acara pelantikan pengurus DPW Ormas PPRPI Jakarta Raya di sebuah hotel di Jakarta, PPRPI berkomitmen mengawal segala bentuk kecurangan dalam masa kampanye. Menurut data Bawaslu di Sumatera Utara terdapat 347 pelanggaran pemilu. Ini merupakan pelanggaran terbanyak di Indonesia. Kami yang di PPRPI, kami menyinyalir ada kecurangan sehingga kami menghimbau kepada seluruh Pomparan Raja Pasaribu yang ada di Indonesia yang berjumlah ribuan, itu sampai 500 ribuan orang itu, supaya mereka melakukan pemilu yang damai, yang adil,
jujur. Silahkan pilih calon yang kamu inginkan sesuai dengan hati nurani, tetapi sekaligus ciptakan rasa damai, aman di dalam pemilu 2024 ini. Ormas PPRBI siap mengawal pesta demokrasi yang jujur, adil, dan transparan agar dapat menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati 50 tahun di Indonesia, sebuah produsen minuman pilihan keluarga berkolaborasi dengan sebuah komunitas sepak bola menggelar turnamen nasional. Ya, acara itu diikuti dengan 18 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Memperingati 50 tahun di Indonesia, Nestle Milo berkolaborasi dengan Garuda Anak Nusantara menggelar Milo National Championship 2024 yang digelar di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Acara ini terbagi dua kategori usia, yakni U10 dan U12, dan diikuti oleh 18 tim dari berbagai kota. Melalui turnamen ini, Nestle Milo turut berkontribusi bagi perkembangan sepak bola Indonesia. So this year marks the 50 tahun of Nestle Milo in Indonesia. It's the 50th anniversary. For this, we are conducting Milo National Championship 2024 in partnership with the Garuda Anak Nusantara. This competition is a manifestation of Nestle Milo's commitment to support the development of Indonesian football players by nurturing kids' love to sports at an early stage. Saya rasa saya bahagia dan saya cukup berterima kasih kepada event Milo Championship 2024. Latihan seminggu 3 kali, biasanya saya jogging, terus skipping juga, dan latihan bersama-sama teman-teman saya. Acara ini juga merupakan bentuk konsistensi Nestle Milo dalam mewujudkan generasi masa depan Indonesia yang lebih aktif, sehat, dan berkarakter tangguh. Jadi event ini udah digelar dari bulan Oktober di 16 kota, dan total pesertanya hampir 20.000 anak ya, 20.000 anak gitu yang ikut ya. Digelar di 16 kota. Dan juara-juara dari tiap kota itulah yang bertanding ke sini untuk final nasional Milo Championship ini. Insya Allah tahun ini ada regional lagi, mungkin kotanya akan lebih banyak lagi. Kalau tahun lalu kita di 16, mungkin di 24 kota nanti kita udah persiapkan untuk tahun ini. Dan nanti finalnya di tahun depan 2025 nanti, seperti itu. Selain itu, Nestle Milo juga mengundang bintang tamu Rico Simanjuntak untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang mengikuti turnamen. Pemirsa, banjir merendam 5 desa di Kecamatan Patia di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya pemirsa, selain merendam perumahan warga, banjir juga merendam ruas jalan antar desa dan melumpuhkan transportasi desa. Banjir menggenangi wilayah di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Setidaknya 5 desa terendam dan banjir juga merendam sejumlah ruas jalan antar desa. Akibatnya transportasi antar desa lumpuh total. Warga yang hendak melakukan perjalanan harus menggunakan perahu atau menaikkan sepeda motor mereka dengan rakit yang terbuat dari batang pohon pisang. Sementara sejumlah kendaraan nekat menerobos genangan banjir yang mencapai hampir 1 meter. Banjir yang terjadi kali ini akibat luapan Sungai Cilemer yang melewati Kecamatan Patia. Ini banjir waktu kapan sih, Pak? Dari mulai pagi, ya, masih pagi udah datang karena hujan sore semalam, meluapnya dari Kali Cilemer, dari Suryani. Kami menurunkan tim sementara di Desa Ciawi bersama peralatan, diantaranya adalah perahu karet. Desa Ciawi yang di belakang Desa Ciawi itu ada Desa Idaman, terus kemudian Simoyan, dan kesananya lagi Desa Pasir Gadung.
Petugas gabungan dari BPBD mengerahkan perahu karet dan fiber untuk melakukan evakuasi korban banjir dan juga menyeberangkan warga yang akan melintas ke kawasan yang terendam banjir. Menurut warga di wilayah itu, banjir kerap terjadi saat musim penghujan yang menyebabkan sungai Cilember meluap. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dunia menghadapi kerusakan lingkungan akibat pencemaran pembangunan berkelanjutan yang dikaitkan dengan transisi energi dan ekonomi hijau yang melibatkan teknologi baru dan partisipasi masyarakat diharapkan menjadi solusi. Semua dilakukan untuk membuat hidup yang berkualitas dan memperpanjang harapan hidup manusianya. Dan berikut laporan David Silahoy dan Oki Mahendra dari Singapura. Dari kita menghindari berbincang tentang kematian, sakit penyakit, dan juga penderitaan. Karena semua tidak ingin mengalaminya. Tetapi suatu hari nanti semua akan mengalaminya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita harus memperpanjang umur hidup kita dan juga menjaga kesehatan kita untuk mencapainya. Bagaimana caranya? Dan siapa saja yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas manusia yang berlebihan telah membuat persoalan besar dalam kehidupan umat manusia. Belum lagi polusi udara dari limbah kimia pabrik yang merusak tanah, plastik dan styrofoam, pembakaran sampah, cemaran partikel di bawah 2,5 mikron yang rata-rata mencapai 18,8 mikron kubik dapat merusak kesehatan. Menurut laporan Air Quality Life Index Universitas Chicago pada 29 Agustus 2023, polusi menyebabkan penduduk bumi kehilangan 2,3 tahun harapan hidupnya. Berdasarkan data PBB dalam World Population Prospects, the 2022 revision, median angka harapan hidup manusia Indonesia saat ini berada pada rentang 68,25 tahun. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke-10 Asia Tenggara dan 150 di dunia. Angka yang sangat rendah. Sementara angka harapan hidup tertinggi di Asia Tenggara diduduki Singapura di angka 84,13 tahun. Lalu apa yang membuat Singapura dapat mencapai angka tersebut? Padahal negara tersebut bisa dikatakan hutan beton. Dalam penelusuran saya ada beberapa faktor. Yang pertama, Singapura telah menerapkan gaya hidup orang-orang yang tinggal di zona biru yang oleh Quest Network dikatakan sebagai kota desa dengan penduduk yang umurnya lebih panjang dan lebih sehat, berumur 95 hingga 105 tahun. Seperti di Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Ikaria, Yunani. Penduduk yang tinggal di zona biru memiliki gaya hidup yang mirip, yaitu mereka hidup dekat dengan keluarga, tidak merokok, makan sayur mayur, dan polongan. Dan salah satu faktor yang penting adalah warga dari berbagai usia aktif bersosialisasi dan terintegrasi dalam komunitas mereka. Seperti yang dilakukan warga di wilayah Tampines, Singapura, pemerintah membangun sebuah community hub, tempat warga bisa beraktivitas bersama. Warga lansia menghabiskan waktu berolahraga sepanjang sore dan juga menikmati hiburan menonton film bersama. Lalu yang menjadi persoalan adalah bagaimana menata kota yang sudah dihuni warganya agar sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, saya menemui seorang pakar penataan urban dan budaya, asisten profesor ilmu perkotaan dari Singapore Management University, Aiden Wong. Profesor Aiden, apa prinsip yang paling utama untuk melakukan pembangunan perkotaan yang sustainable? You know, the way that planning in Singapore emerges and the way that our city comes around is really looking at the needs of today, but having our eye focused also into the future. 15, 20 years into the future, what do we want our city to be like? Bagaimana peran pemerintah untuk mengeksekusi kebijakannya, to execute the policy, how? You know, it takes a lot of planning, a lot of careful consideration, but also it's about dialogue with people. What we need to remember is that spaces around us, spaces in the city, cannot be planned for people, it must be planned with people. You must be working alongside the communities who inhabit, who live in the areas, so that they can have a voice and also a stake in the outcomes which we see in these cities.
Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang berpihak pada rakyat memang tidak mudah dan memerlukan dana yang sangat besar. Tetapi dengan keinginan baik atau kehendak baik dari para pembuat kebijakan-kebijakan dan juga para pelaksananya tentunya, itu akan membuat kota di Indonesia, baik Jakarta maupun IKN Kota Baru, akan jadi seperti apa yang divisikan atau yang dicita-citakan. David Silahoy dan Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana angin puting beliung terjadi di kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, seorang warga tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sejumlah material berterbangan saat angin puting beliung melanda di kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat sejumlah kendaraan terpaksa menghentikan lajunya di tengah terjangan angin selama 15 menit. Angin puting beliung yang terjadi mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Seorang warga dilaporkan tewas akibat tertimpa bangunan rumah yang roboh. Sementara sejumlah warga terluka dan dibawa ke rumah sakit. Hingga Minggu malam, petugas BPBD Sidoarjo dibantu warga dan sejumlah perangkat desa masih terus melakukan pendataan terkait kondisi rumah yang rusak akibat bencana angin puting beliung tersebut. Sejumlah ruko yang dijadikan usaha konveksi celana di kawasan Pik Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar pada Minggu dini hari. 4 orang yang masih satu keluarga dan pemilik konveksi tewas. Api melalap habis 3 ruko berlantai 2 yang dijadikan sebagai konveksi celana di kawasan Pik Pulau Gadung Blok F, Jalan Aneka 5, Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lain di sekitarnya. Setelah api dipadamkan, petugas damkar menemukan 4 korban tewas terbakar yang merupakan satu keluarga sekaligus pemilik usaha konveksi. 3 korban ditemukan di lantai 2, sedangkan 1 korban lainnya ditemukan di lantai 1 ruko. Selanjutnya, keempat jasad satu keluarga ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Untuk bangunan kurang lebih 2 ya, sekitar 5 meter yang terbakar itu yang konveksi semacam kayak restis dan sebagainya kan gitu. Dan ini tadi awalnya kami dapat informasi ada 4 orang korban dan kami langsung melakukan pencarian setelah api sudah mulai reda. Setelah kami cek ke dalam sampai ke atas ke lantai kamar dengan kamar mandi, ternyata di lantai 2 ditemukan 3 orang korban. Nah, 1 korban ini kita dalam proses pencarian terus dan akhirnya 1 korban lagi dapat ditemukan di lantai bawah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik lantaran api muncul saat konveksi sedang tidak berproduksi. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pulau Gadung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus Transjakarta koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priok dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Akibatnya seorang penumpang mengalami luka terkena serpihan kaca. Inilah suasana sesaat setelah aksi pelemparan batu terhadap bus Transjakarta koridor 10H jurusan Bundaran Senayan Tanjung Priok oleh orang tak dikenal. Para penumpang panik akibat aksi yang terjadi di pintu masuk terminal bus Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya seorang penumpang menjadi korban dan mengalami luka akibat terkena serpihan kaca. Selain itu, akibat lemparan batu, kaca samping bus juga berlubang. Pas saya tanya sama pramudinya, nggak mengetahui juga soalnya fokus ke depan dia. Soalnya petugas di tengah juga nggak ada. Petugas yang di dalam nih ya, naik busnya juga pahlawan botol, petugasnya nggak ada pramusapanya. Tiba-tiba ada yang lempar batu? Tiba-tiba ada yang lempar di jalan. Besar bang batunya bang? Batunya lumayan besar, ya seginian lah.
Korban dan pihak bus Transjakarta sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bus Transjakarta juga telah dibawa ke PUL untuk dilakukan perbaikan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.